Selamat berweekend Ria. Nah, pakai kerudung biar kelihatan kalau pernah sekolah madrasah sore, meski tidak lulus sampai di kelas 6 pertengahan ya, karena bentrok dengan waktu SMP dulu kan pulang setengah 2 ya, madrasah masuknya jam 2, capek jadi ini nggak lulus. Ya meski kayak ngene iki ya pernah mampu sekolah madrasah ya, meski tahu miring, tahu kentir, tahu dani apalah sebutannya ya, ngene iki pernah mengenyam bangku madrasah meski tidak sampai lulus ya. Ini statement Ketua DPD Partai NAS yang mengusung NAS, terusnya diteruskan sendiri, yang mengusung Bapak A. Nah, kalau yang lihat medsos, masuk ke dunia politik tentunya sudah paham dan tahu lah. Lagi live di TV on itu ditanya sama presenternya, Bapak Anies naik pesawat jet pribadi milik siapa? Presenter tanya seperti itu, dan Ketua DPD Nasdem nih bilang, kenapa harus klarifikasi? Ini pertanyaan sesat dan menyesatkan. Wow. Kayak perguruan ilmu hitam dan ilmu putih. Sesat, menyesatkan ya. Ketok si retok patuk mundur sih ya. Sesat, menyesatkan ya. Pertanyaannya kan simpel, kenapa harus berbelok kanan, belok kiri, putar kanan, putar kiri, haluan kanan, haluan kiri ya. Saya tak potong. Presenter TV tanya, Pak Anies pakai pesawat jet pribadi untuk safari politik milik siapa? Tinggal jawab misalnya milik Paijo, milik Sukijo, gitu kan gampang. Kenapa harus belok kanan, belok kiri, putar kanan, putar kiri? Malah menjawab, kenapa harus klarifikasi, sesat, menyesatkan? Malah bikin statement seperti ini, Nabi saja perang memakai kendaraan terbaiknya. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu sudah mengenyam bangku pendidikan madrasah ya. Cerita nabi-nabi itu yang diketahui sampai sekarang ini tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang ke-26. Lama-lama kok kata-katanya seperti Sunda Empire. Ya katanya meninggal dunia ya ketuanya itu ya. Belum mengikuti aku yang itu. Ya. Ya meski aku pribadi belum nggak sampai lulus sampai madrasah, namanya nabi itu yang aku ketahui ya sampai nabi ada 25, yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Emangnya ada nabi yang ke-26 sampai intinya menyamakan nabi dengan Pak Anies. Aduh, sebetulnya sih aku mau ngomentari ini tentang politik tentang Pak Anies tuh ya sebenarnya agak malas, karena ini kandidat calon bakal presiden ya. Aku ya
ikut turut komentar lah, tujuanku supaya apa. Ya meski Pak Anies mungkin baik dari segi orang yang mendukung fanatiknya, tapi kalau saya pribadi ya kurang, terlalu banyak berbelit-belit ya. Kalau misalnya di dalam kehidupan rumah tangga, kalau cuma di misalnya, kamu kok nggak kerja, nanti uang berasnya tinggal sedikit iya airnya belum dibayar, nanti nah cuma sekedar ngomong-ngomong doang, nggak ada usahanya, ya pasti sang istri pun juga akan capek batin, capek pikiran. Punya suami hanya main kata-kata doang ya. Kalau menurut aku pribadi, jangan baper pendukung fanatiknya. Udah itu kalau mungkin waktu pacaran ya oke lah, cuman main kata, dirayu, gombal sana gombal sini, berbunga-bunga. Kalau untuk urusan negara atau rumah tangga, ya ada kata-kata juga ada tindakan ya, menurut aku pribadi. Kembali lagi Pak Anies, ya intinya hampir dibandingkan dengan nabi. Kenapa pesawat private jetnya itu nggak dikasih tulisan borok gitu ya? Itu kan kalau nggak salah burung buruk itu ya, yang untuk perang para nabi. Seingatku sih itu. Kalau salah dimaafkan. Ya bikin statement seolah-olah itu yang paling mengerti tentang agama, paling mengerti tentang nabi, silsilah nabi dari dulu sampai ya istilah nabi-nabi, seolah-olah itu hanya mereka yang tahu ya. Iya, kalau statementnya pas, enak didengar, oke lah kita terima. Kalau tidak, ya meski aku pribadi ibaratnya masih utuh lah, terkadang masih pakai yang segini. Kalau mendengar statement seperti itu, ya saya agak kecewa. Intinya Pak A disamakan sama Nabi. Menurut aku pribadi, dari kata-katanya itu aku mencermati seperti itu. Yaudah, videoku sudah tak cukupi sampai di sini aja dulu. Kembali lagi, pemilu ada di tangan kalian ya. Lebih teliti, lebih jeli, hampir intinya setiap individu manusia kan pasti memegang HP ya. Cari flashbacknya, kilas baliknya, rekam jejaknya ya. Satu pesan saya, mendukung, tapi jangan terlalu fanatik. Contohnya seperti kita inilah masyarakat kecil. Pemilu suara kita dibutuhkan, nyoblos jebret. Misalnya orang yang aku dukung menang, ya kita kembali ke fitrah kita. Lah. Maaf kalau salah kata. Kembali ke pekerjaan kita yang ya, contohnya saya jadi tukang ngomong ya, jadi ibu rumah tangga ya. Mungkin setelah pemilu, status sebelum pemilu janda, sesudah pemilu pun pasti masih janda. Ya sedikit
bercanda sedikit lah ya, nggak masalah lah. Politik nggak usah terlalu kencang-kencang ya. Mendukung tapi jangan terlalu panik, jangan terlalu fanatik, dan jangan terlalu apa ya, membuat berita-berita hoax yang akhirnya bisa merujuk ke orang yang didukung ya. Itu pasti ya, karma berlaku, hati-hati, karma pasti berlaku meski jarak pendek maupun jarak lama. Aku, kalau menurut aku pribadi, aku menjalani karma orang tua aku mungkin ya hampir 20 tahun tuh baru bisa keluar dari titik itu ya. Aku bilang seperti ini, karma pasti berlaku, tinggal jarak pendek maupun atau jarak jauh itu ya. Ingat sekali lagi buat yang main medsos yang mendukung ya, contohnya Pak Presiden ya, terlalu nggak suka ya, tapi jangan sampai membuat menghina sampai seperti itu. Jujur pribadi ya meski cerita masa laluku tuh banyak kesedihan, banyak kegagalan demi kegagalan. Aku tidak merasa sedih, aku merasa beruntung dan bersyukur. Oh, inikah jalan yang dikasih Tuhan kepada saya supaya saya menjadi orang yang lebih baik mungkin ya. Tapi lebih sedihku itu karena apa? Presiden saya dikatain Jokowi itu sakit hati saya. Meski beliau tidak bapak kandung saya merasakan bagaimana perjuangannya seorang Bapak Presiden Jokowi untuk membawa orang banyak keluar dari zona tidak nyaman. Contoh aku pribadi ya, kalau sedang berjuang lah, terkadang mungkin anakku atau ibuku atau momonganku lagi rempong gitu istilahnya, capek loh, terus terang aku capek, ingin teriak tapi aku nggak mau dengan teriak seolah-olah aku tuh menyerah. Aku terus diam, fokus, dan terus berjuang ya. Itu sedikit ceritaku meski di masa lalu banyak kesedihan, banyak kegagalan, tapi lebih sedih lagi kalau Bapak Presiden saya dihina tuh ya. Ingat, karma ada tempo pendek, ada tempo panjang, ingat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski tadi di awal tidak salam, setidaknya aku salam sendiri, aku jawab sendiri. Oke. Mau kalian mau ngatain ini apalah terserah, whatever.